buku, baru kau bisa ketemu aku. Oh, 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 ya, hai, hai, hai. Sebutkan dulu namamu, ceritakan tentang storymu, kerahkan segala usahamu, baru kau bisa jalan denganku. Hey, semua ada aturannya, memang mesti ada aturannya. Na 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 na, buat aku percaya padamu, lindungi aku jadi payungku, jadilah anak yang baik, baru kau bisa jadi pacarku. Hey, semua ada aturannya, memang mesti ada aturannya. Oh, na 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 na, hey. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Aduh, selamat malam pemirsa. Opi Andaresta and the band. Ronald, lo kok? Loh. Ronald kok kurus Alhamdulillah, cucok. dan ganteng? Alhamdulillah. Bukan gue yang ngomong ya, Nal. Senang banget nih gue ada di sini, Steny Agustaf, mendampingi The Legend Oh. and the Living Legend Band. Wah, Yeah. Opi Andaresta di. Dan ada Didit, Dade, Jalu. Siap, kita ada di Inspirasi Jalanan, Jalanan. berangkat. Yeay. Jadi, gue tuh emang ngimpi banget ya berada di sini, Pi. Masa sih? Bener, di Berat- bis ini. Berarti lo apa mimpi yang jadi Kenyataan. Kapan lagi naik bis gak bayar gue? Lo emang nih, Emang. hitung-hitungan nih dasar nih. Jadi Stan, di malam ini nih, kita nggak tahu nih siapa yang akan jadi tamu. Surprise. Nah, Jadi- siapa dia? Pokoknya kita simak sama-sama aja sebentar lagi. Saya juga deg-degan nih pemirsa nih. Nah itu. Cublak cublak suweng, suwengnya tinggal lenter, mambu ketundung kuda, pak empole lalere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Selamat malam Om Ganteng. Om Ganteng. Akhirnya adek-adek tampan. Om Ganteng lagi ngapain? Dari pagi gua ke siang, siang ke sore, sore ke malam gua cari lokasi buat anak-anak didik gua. Waduh, itu Mereka mau nyeket. Cari Oke. pantai yang bagus dan indah kayak gini kan di mana lagi? cuma di sini. Cok. Habis dari sini mau kemana? Nungguin bus gua masih pulang. Taruh, ini bukan bosnya nih? Kayaknya ini nih. Tuh, Lah. kan? Akhirnya Panjang datang umur juga. datang dia. Berangkat. Yuk, berangkat. Yuhu. Siapa nih? Siapa tuh? Kayaknya Raisa ya? Oh, bukan. Masuk. Raisa Jakunan masa? Raisa sama Oh, Hamis. itu temen gue. Iya, ini mah. Ya Yang lu maksud Raisa siapa sih? Itu dia. Pasti bukan gua lah. Dulu, gue juga bingung ya. Yoi pemirsa, kita kedatangan dua musisi hebat dan mantan artis. Satu musisi hebat, Yang satu Amin. mantan. Mantan selebritis. sorry. Bedanya di mana mah? Artis sama Kalau selebriti? artis kan digosipin. Oh, selebritis? Dia yang ngegosipin. Ada aja. Dik doang, Lersani Kanisa. Pasti ada inspirasi yang luar biasa kita Pasti. dapetin dengan hadirnya Pasti. mereka, ya kan? Ini bis, Pak. Ini bis. Kenapa? Kok nggak jalan, Pak? Keren kan? Iya, asik Tapi banget. keren kan? Iya. Keren, Mau Kita jalan? suruh jalan Mau ya. jalan dong, jalan teriak dong. sama teriak semua. Berangkat, Pade. Hey! Jadi nih ya, si Om Ganteng ini memang banyak keahliannya nih.
Lo desainer grafis. Dia ya? desainer senior, Desainer senior. musisi, Musisi. guru datang ke rumah, tukang Guru tebang apa? pohon, sedot WC, apalagi Ada lagi terakhir, ada lagi. Apa? Model. Sudah. Oh iya, emang model. Justru yang enggak itu yang enggak. Gimana ya cara jadi model ya? Kok model? Kan dulu model iklan bareng, bareng Del Piero lupa deh. Oh, Ah. gitu. Terus jadi host juga, jadi Of presenter. course, gila. Ya kan? Gila. Masa lalu ya. Nah Masa itu lalu ya. pertanyaannya kita semua bertanya, balik lagi sedikit. Siap. Siapa itu hilang banget, bener-bener drop banget. Apa udah insaf atau gimana? Enggak, karena gue nggak nemu aja di saat di puncaknya kan 2006 Piala Dunia. Justru gue mengundurkan diri karena gue nggak nemu keilahian lah sebutannya. Karena justru gue mencari ketentraman di situ. Ya ini pilihan hidup lah. Oke. Pilihan hidup. Oh, gue pikir masalah honor waktu itu. Acara jangan langsung honor jalan tunda, bukan ya? Banyak yang harus gue cari lah. Karena setiap 10 tahun biasanya gue berubah wujud. Dari fotografer 10 tahun, desain grafis Oke. untuk cover kaset, jadi penyanyi 10 tahun, Oke. presenter 10 tahun. Iya. Nah 10 tahun yang berikutnya lagi gue jalanin ini. Oh jadi per 10 tahun? Per 10 tahun gue akan. Ini kan dulu, sekarang. Oh, Musisi sekarang. Ya, ya. Gimana pendapat tentang musisi multi profesi kayak beliau nih? Kan gila, bro. Ya bukan sempet sih, emang di zaman itu yang lagi dibedakin itu tadi. Iya, Lagi dibedakin. kita habis nonton dimandiin, semua. kan. Oh, ini keren nih gitu. Cemong-cemong mau nyokap Ya, gitu kan. Nonton jadi influence buat Tuh kan. influence. Karena dulu ya, kalau jadi main musik nih Dik doang ya, dia main gitar. Main apa lagi? Main drum. Main drum, drum, nyanyi, main harmonika. harmonika. Manajer juga. Maruk banget. Simbalnya diketek. Nggak ada yang mau grup sama gua. Karena orang-orang udah tahu pasti dikenalin Dik doang kan. Cuma makanya korbannya Nah, itu begitu. pertanyaannya kenapa semua instrumen dimainin sendiri? Apa Ya, nggak karena- berbagi honor? Saat nggak ada honornya Pak. Ya, tapi di Dik doang bisa dibilang sebagai manusia serba bisa. Iya, Dan melipirnya dari dunia entertainment ternyata tuh pemirsa punya satu inspirasi juga buat kita semua. Iya. Termasuk di dunia pendidikan anak-anak. Benar, dia terkenal Men. dengan sekolah alternatif Kandang ya. jurang Bukan doang. pengobatan ya? Pengobatan bukan? Alternatif. Image-nya langsung gitu ya. Kalau ngomong alternatif gitu ya. Akan ku coba Pak ke depan. Namanya kandang Jurang jurang. doang. Kandang jurang doang. Ini sekolah alam pemirsa. Gimana? Ini jadi satu alternatif juga untuk mungkin para Dia orang tempat tua. main Pak, bukan sekolah. Tapi Oh. dia yang diizinin Allah untuk menginspirasi sekolah-sekolah yang sekarang baunya alam. Alam. Sekolah alam. Tapi Oh, aku oke. belum diizinin punya sekolah alam. Jadi kamu menganggap bahwa kamu adalah pencetus atau Nggak, pionir. makanya tadi aku bilang diizinkan oleh Allah, Oh, oke, oke. aku menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang sekarang berbasis alam. Wah keren. Betul. Kalau nggak diizinin nggak bisa juga Pak. Karena gue terjebak justru Pak. Dulu emang ini udah gue jalanin, terus yang datang sedikit. Lalu- Apa nih yang lo jalanin? Jadi terjebak dalam doa gini, ya Allah kalau bisa gue jadi orang terkenal. Dengan terkenal gue bisa ngajak banyak orang. Oh. Tapi begitu gue terkenal, gue adalah pendusta besar. Justru gue nggak punya waktu buat mereka gitu loh. Akhirnya gue bilang, Allah jadikan aku tidak terkenal kembali, tapi tolong uruskan yang jurang doang. Karena persoalannya besar ini. Nah maka apa yang terjadi sekarang itu seperti sudah mohon izin diperjalankan oleh dia. Oh. Tanpa ada aku juga sebenarnya udah jalan. Tobat yuk. Tobat. Tobatan nasuha Pak. Alhamdulillah. Ini kan malam minggu. Iya. Waktunya wakuncar. Wus, mantap. Wakuncar tahu nggak singkatannya apa? Waktu kunjung pacar. Orang dulu. Dulu. Dan ada satu lagu yang pas ini abang ini pasti bisa mainin. Mainnya cuma Sabtu Minggu doang. Sabtu minggu Iya, doang. mainnya cuma Makanya Sabtu malam Minggu ini doang. doang kan? Ini, makanya. Lagunya Sabtu Minggu, pemirsa dia nggak terima job Senin sampai Jumat. Asik. Saya Andi Kanesta. Yo.
cara gue menyintai anak gue dengan menyintai anak-anak orang lain. Jadi anak-anak itu gue urus, tapi anak gue titipin sama Allah. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Dia sambut tiada dara. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Dia sambut tiada dara. Dia sambut tiada Sandi Kanesta, Dik Doang, Opi Andaresta. Bagus lagunya ya. Luar biasa ya. Iya menyentuh Menyentuh ya. banget deh, plus kocokan gitarnya. Lagu yang diciptakan dari hati, kenanya Dari di hati. Memang Benar. kenanya di situ. Setubuh. Tapi Dan memang ya, Hmm. jasa guru tuh memang sangat Luar penting biasa. ya, luar Betul. biasa. Penting Pahlawan sekali tanpa karena- tanda jasa. Pahlawan tanpa jasa. Betul. Seperti Dia yang menuntun kita dari gelap menemui cahaya. iya. dari nggak tahu jadi tahu. Dari sebelum Jadi main nggak gitar. bisa baca, Heeh. jadi bisa baca. Jadi Guru itu bisa adalah baca. orang yang paling diridhoi, dia berpijak di belahan bumi manapun. Heeh. Karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, Betul. mau diamalkan pada orang lain, dan insya Allah karena ilmunya semakin mendekatkan Wih. dirinya. Amin. Apakah itu yang menyebabkan Om Ganteng Salah kemudian- satu kemuliaan dari sumbu hidup bernama cita-cita yaitu Iya. menjadi guru sebenarnya. Oh iya, Iya. hidup untuk menjadi guru. Iya, artinya nggak harus jadi guru terus kita baru ngajar ya. Iya. Tapi kan kemuliaan kita itu tidaklah mulia kalau kita belum bermanfaat bagi orang lain. Oke. Nah, salah satunya guru itu adalah jalan sebuah jembatan. Apapun kita bisa mengajar. Tentunya ini kita Asik. persembahkan juga untuk seluruh guru. Mereka-mereka yang sudah hadir dalam hidup kita memberikan Ya, menjadi betul. cahaya, mengajari kita hal yang kecil. Ya. Nggak bisa main gitar jadi bisa main gitar, nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, macam-macam lah ya. Nah, ini juga mungkin yang mendasari Dari nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Gue paling Betul. kecewa pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Itu Iya. kan belajar interaksi, belajar bahasa ibu. Ibunya bahasa Indonesia. Betul. Gue belajar interaksi. Heeh. Begitu ujian, ABC deh, Pak. Jadi seharusnya kayak gimana sih Oh, guru yang interaksi. ideal? Guru yang ideal, Guru yang ideal nggak punya murid pastinya. nggak punya murid. Nggak punya punya murid. murid. Karena semua yang hadir adalah sahabat dia. Oh. Nabi kan nggak punya murid. Iya, Dia malah punya sahabat-sahabat ya. Justru itu yang tersirat dan tersurat masih kita ingat walaupun 1400 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Tanpa mereka nggak ada kemuliaan, masa kita bilang kita orang yang lebih mulia daripada mereka? Betul. Jadi yang belajar di kandang Jurang Doang itu bukan murid, dianggap Sahabat bukan murid. semua. Oh. Sahabat. Jadi belajar bersama. Belajar bersama. Justru aku belajar dari mereka ya. Dan anehnya mereka bisa apa-apa itu bukan dari aku. Dari Oke. suasana yang tercipta baik aja. Kayak Sadi, Ya, setuju. lo main ke rumah gua. Ah. Oke. Gitu. Nanti dia berbagi tentang cara menjadi seseorang lah. Untuk Oke. jadi seorang Sadi. Itu oke Saling datang menyerap. ke rumah. Itu dia. Saling Oke, berbagi. Karena untuk dalam filsafat Islam, anak soleh itu salah satu dari lingkungan yang baik. Oke. Iya, iya, iya. Agamamu Jadi adalah perannya temanmu ya. Om Ganteng ngapain? Nggak, tadi kan udah dibilangin bahwa jadi yang belajar adalah yang datang ke sekolah alam. Ya, dia nanya peran gue nih berarti. Ah, Opi oke. cinta sama anak, lo juga begitu. Oke. Nah, cara gue menyintai anak gue dengan menyintai anak-anak orang lain. Oh. Jadi anak-anak itu gue urus, Hmm. tapi anak gue titipin sama Allah. Jadi siapa orang yang mengurus anak orang lain, nanti anak kita keniscayaannya akan dididik langsung.
oleh Allah tanpa perantara, sebagaimana pohon tinggi meninggi, rendah merendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Kadang-kadang kita punya anak tertipu, pala jadi kaki jadi kepala. Kan Ibrahim menceritakan disembelihnya Ismail. Betul. Karena anak adalah perselingkuhan kita dengan Allah. Oh, jadi lu nggak mendidik anak? Bukan nggak mendidik anak. Araita la ju'il bin fajalikal la jiyadul yatim. Di situ kelihatan kalau kita punya kelas yang lain. Ya. Jadi ungkapan Pasti anak kita akan dijaga, lihat ya. Itu keniscayaan. Jadi ungkapan cintanya kepada anak-anaknya. Itulah terjadi kandang jurang doa. Oke. Salah satunya itu. Nah, ini menarik nih. Jadi di kandang jurang doang itu ada pengalaman apa ketika seorang anak bergabung ke situ? Lah kan gue nih pernah nggak naik kelas, gue Iya. bukan murid yang terbaik. masa sih? Serius ya. Nggak naik kelas, seorang dik doang. Dan susah banget gue hidup. Maka gue tidak ingin anak-anak mengulang apa yang gue lakukan. Maka gue buat kandang jurang doang agar mereka tidak seperti gue dulu gitu. Maka dengan segenap silaturahim kan gue undang semuanya. Semuanya sampai Arta Azim udah almarhum juga gue sudah pernah semasa hidupnya gue Desi, Hugas, Didi Peter, Olga ya. Anji, Iwan Fas, dan semuanya hampir semuanya. Nah, di kandang jurang itu belajar apa anak-anak? Seni. Hanya seni? Seni. Oh, Oh, enggak, artinya tamu-tamu akan datang dengan caranya, tapi basicnya seni. Seni kan keindahan. Keindahan kan sudah ada di surga pada awalnya. Lalu dia terpercik menetes jatuh ke bumi. Kalau anak-anak kita ajarin tentang keindahan, kira-kira dia buang sampah sembarangan ya? Enggak. Nah, mulai kita tanamkan itu bagian daripada iman. Iman itu pada siapa? Ujung-ujungnya ketuhanan. Jadi orang yang mengenal seni sebenarnya jauh lebih cepat sampai menemui Tuhan daripada orang yang tidak mengenal keindahan. Jadi usia berapa nih yang boleh ke kandang jurang? Kalau di kandang jurang doang bebas, itu mulai dari anak yang lepas dari pangkuan ibunya sampai orang tuanya sendiri hadir. Orang tuanya? Sampai hadir. Itu pelajaran yang diberikan sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Kalau aku basicnya menggambar, Robi. Menggambar? Kan menggambar tuh mendidik anak-anak menjadi bangsa pencipta dan penemu. Penemuan apa yang tidak digambar dulu? Sedang. Iya. Nah, biar anak-anak kita tidak jadi bangsa penjiplak dan peniru. Nanti akan ada tsunami yang lebih besar daripada Aceh, tapi bukan disebabkan ada gelombang air, gelombang akibat kebodohan dan pengangguran itu tercipta. Kalau generasinya cuma baca tulis. Iya. Kan yang pertama kan perintahnya iqra bismi rabbikal a'la. Betul, baca. Kita melihat tanda kebesaran dia. Lo di pesisir, lo bacanya di mana? Tuh di kedalaman samudra. Lo nanam terumbu karang. Jangan sampai kurikulum lo sama dengan yang di daratan. Kita ngatur administrasi. Yang ada di gunung, dia bagaimana menanam tanpa menunggu musim. Jadi yang di gunung tidak turun ke kota, yang di pesisir tidak turun di kota. Ini kan lucu semuanya, jauh-jauh kita belajar ke pedalaman, ngajarin sama apa yang terjadi di kota. Iya. Jadi menurut Om Ganteng bahwa pendidikan itu juga harus sesuai dengan Kontekstual. Dan tergantung juga siapa yang dididik sesuai dengan asal muasalnya ya. Artinya misalnya di daerah tadi seperti yang Dik Doang bilang, kalau Papua, kemudian cara mendidiknya beda sesuai dengan juga jangan kehilangan karakter budayanya. Justru ya. kita yang mau mengajar di sana berasimilasi dulu terhadap kondisi yang ada, kita pelajari, baru kita menemukan formula yang baru. Kadang-kadang kita datang udah bawa ideologi Terus kita. memaksakan diri. Iya, dan standarisasi bos. Anak yang pintar tuh harus yang kayak gini gitu loh. Itu repot tuh. Susah. Beda-beda. Nah, tadi ngomong-ngomong Papua, kita nyanyi lagu Papua sedap. yuk. Hey, yam korambe yam ko aronawa kombe.
itu kan belajar tempo dalam kehidupan. Oke. Kapan kita diam, kapan kita... Wow, kamu sangat cantik. Baik. Sandy. Saya malam mingguan rasa. Kalister. Telepon aku judulnya. Nah, musik juga bisa jadi satu sarana buat mendidik anak-anak, Edukasi. ya kan, Ya. edukasi. Minimal buat mereka bikin main musik, pelajari, kenali dengan instrumen musik. Benar. Habis itu bikin lirik. Bikin lirik. Iya kan? Tapi jangan salah. Sandy juga sebetulnya membantu KPK untuk mengedukasi Oh isu iya, anti korupsi. waktu itu dipercaya karena ternyata mereka nggak sembarangan juga memilih orang untuk diajak kerjasama. Nah gitu. itu dia, lu Di ngapain nih? stalking dulu sama mereka gitu. Iya, lihat cek-cek Iya, utang-utangnya iya, dibayar semua tuh ini- enggak iya, gitu. iya. Ada bentuk, terlibat apa. bentuk Waktu itu edukasinya gimana? menyuarakan jadi namanya suara anti korupsi. Oh, Jadi oke. kita lewat musik menyuarakan korupsi itu lewat musik lah Oh gitu. oke. Dan itu Memang ada festivalnya. benar, ada festival. Ya. Gue juga waktu Jadi- itu. Mulia. Luar Jadi memang biasa. benar sebetulnya ya, edukasi atau pendidikan itu tidak hanya kita dapat dari sekolah, Sekolah. ya kan? Kalau di kandang jurang jurang. doang, melalui seni, juga melalui lagu-lagu nggak? Melalui musik Iya, nggak? kan musik itu kan belajar tempo dalam kehidupan. Oke. Kapan kita diam, kapan kita mendengarkan orang, kapan kita suara tinggi, kapan kita merendah. Oh, iya. Orang-orang musisi yang tahu musik itu mesti tahu tentang celah-celah itu. Makanya menyenangkan bicara kepada pemusik-pemusik. Iya. Dan salah satu yang paling influensial atau berpengaruh adalah musisi emang untuk mengirimkan pesan Ya. tertentu ya. Ya. Iya kan? Betul. Nah, kembali ke kandang jurang tadi, Siap. gue tertarik nih selain seni, apalagi nih ini Alam aja. ya. Alam. Kita alam belajar ya. bersama Outbound pepohonan. ada? Outbound juga pasti. Pokoknya gini lah, sebelum ada manusia pasti ada tumbuhan. Jadi kalau air itu adalah lambang cinta yang terbesar diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan, maka pohon itu adalah ibundanya kehidupan. Oh. Jadi marilah kita belajar bahwa kita sebenarnya belum ada, pohon sudah ada. Ya, Adan dan Hawa peristiwanya di bawah pohon. di bawah pohon. Yang selamat dari air bah itu karena dia bikin perahu. Perahunya dari apa, Pak? Kayu. Diambil dari mana? Oh. Pohon. Yang mau nyebrang lautan atas perintah dia suruh ngetok apa, Pak? Laut. Tongkat. Tongkat. Tongkatnya terbuat dari apa? Kayu. Kayu diambil dari mana? Pohon. Jadi Kayak pohon. lagunya Kus Plus ya. Iya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Karena menghidupimu. Ya. Tongkat kayu kau tanam jadi Keren kan? Pohon itu 99% hidupnya bukan untuk dirinya. Oke. Tapi Akarnya Betul. mengikat tanam, Betul. terus menyimpan air, Air. menumbuhkan yang di atas. Daunnya memberikan asupan oksigen, buahnya untuk vitamin. Ya. 1% aja untuk dia. Betul. Tahu untuk apa ini? Apa itu? Mengabdi pada Tuhannya. Waduh. Belajar dari pohon. Nah, Makanya Ki Hajar Dewantoro menemukan tempat belajar namanya Taman Siswa. Oh, di taman. Ada pohon di situ. Sekarang kan di mana-mana AC, Pak, yang dijual. oh iya, nah inilah yang mendasari juga ya. Kita bisa ngebayangin, ngerasain
pengalaman diajarin sama teman-teman dari Kandang Jurang kayak gini ya. Filosofi kehidupan, mendekati dengan alam, untuk sayang pada lingkungan segala macam gitu kurang lebih. Sebetulnya sudah berapa lama Kandang Jurang doang? 93, 2 tahun, selama 2 tahun hanya 9 orang. Pindah ke Ciputat, tempatnya dia lebih baik. Sempat vakum 97, 99. Lalu ketika gua jadi dunia kayak gitu artis, gue baru bisa beli lahan. Tadinya di sana pindah, Opi kan pernah ke sana tapi nggak ada apa-apa. Memang kita belajarnya di depan parkiran rumah orang, depan musola, cari jalan buntu, sampai akhirnya kita punya di kolong rel itu yang pertama. Iya tahu. Gitu. Sekarang berapa luasnya Kandang Jurang doang? Nah inilah yang gue nggak berani menghitung karena itu sepertinya memang udah pasti dia titipan aja sih, amanah saja. Tapi target dari Kandang Jurang itu apa untuk anak-anak Indonesia? Yang paling penting sih begini, manusia itu anak-anak didik memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ilmunya mau diamalkan orang lain. Insya Allah dia jadilah dengan ilmunya dia itu, apapun itu. Ada nggak sih orang tua yang memang menyerahkan semuanya kepada Kandang Jurang untuk mengurusi pendidikannya? Enggak, jangan kau pikir aku mengajar di sana. Aku menjadi teman saja, sahabat saja. Aku tidak pernah mengajar. Tapi apa ya, orang yang diamanahkan tuh bukan berarti kan segala sesuatunya semena-mena. Aku ini cuma bertugas gini aja, Dan lo datang ke tempat gua. Selesaikan dulu perkara dunia lo. Ke tempat gua udah nggak dihitung perhitungan. Nah itu masalahnya. Semua kan orang masih berhitung. Iya ya. Gitu. Waktu berhitung, uang berhitung, apa berhitung, semua berhitung. Utang juga berhitung, Utang juga berhitung. Wah, kita jadi penasaran ini pengen datang ke Kandang Jurang dan mendapatkan. Jangan cuma ngomong doang. Oke, siap. Ini ya di Kandang Jurang kan memang bisa disebut sebagai pendidikan alternatif atau informal. Informal. Kan? Ini juga konon pendidikan atau gaya edukasi yang diberikan sama Om Ganteng ini jadi sebuah contoh. Jadi sekolah alam. Ini banyak nih sekarang sekolah alam kan. Tapi masuknya formal, ya kan? Menurut Om Ganteng, sekolah formal sekarang yang ada di Indonesia, kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Kalau bisa ditambahkan Kalau bisa ditambahkan, kurikulum udah pasti. Kurikulum kenapa? Ya kan berganti terus. Gak apa-apa perubahan, tapi kurikulum Kandang Jurang doang itu kan Asmaul Husna. Rohman, Rohim, kita belajar ngasih dulu. Baru kita akan disayang. Anak-anak besok mau makanan yang banyak, yang enak, yang paling suka. Begitu sampai kelas, gimana buka, cium. Siap makan, siap. Oke, 1, 2, ya tukar ke temannya. Nangis dong lu suka makan pizza, tiba-tiba ditukar sama tempe. Nah, rasa berbagi, rasa mencicipi syukur yang lain, itu kan susah, Pak. Jadi lebih kepada pendidikan karakter ya? Ya, kira-kira begitu. Karakter dan ya konsep ketuhanan itu tadi ya, semua yang harus diserahkan. Wah, ini bagus banget ini, karena ketika itu berhasil tertanam dalam jiwa seorang anak sampai dia dewasa nanti akan ingat terus ya. Iya. Ini Kandang Jurang ini kan independen ya. Butuh support dari pemerintah nggak sih? Kalau emang iya, bentuk support seperti apa yang dibutuhkan? Pokoknya saya tidak bisa bikin proposal, Pak. Ini pondasinya cinta. Siap bebani, mengasihi, memberi harapan tanpa berharap, dan kelak cinta itu melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Lalu manajemennya kalbu keilahian. Kaki kita diborgol orang, lari kita lebih cepat. Air kita dicuri tetangga kita jauh lebih mewangi. Yang datang, kita nggak punya sayur mayur bumbu dapur, nggak ada yang kelaparan insya Allah. Karena manajernya tanpa eksplorasi kita pilih Allah Subhanahu Wa Taala, udah pasti. Tepuk tangan dulu. Kalau ngomong-ngomong, masih kangen nggak presenter atau nyanyi? Nyanyi deh minimal nyanyi. Kalau nyanyi sih gue terus ya dari komunitas-komunitas. Oh dari gitu, masih nyanyi? Untuk Palestina kan gue hampir sebulan minimal 2-3 kali. Kalau gitu sekarang nyanyi dong. Yo, ini dalam rangka juga memberikan kita bertukar. Nyanyi dong Sisi. Lagu apa? Wah, pulang. Gila lu suruh datang suruh pulang. Pulang ini salah satu album. Asik. Gue jadi ganteng ya. Gue jadi ganteng ya. Oke, siap. Jadi ganteng. Gue jadi ganteng. Tukeran. Oke. Asik. Asik. Kenangan terentang bagai lukisan terpanjang, tak pernah bertepi, selalu ada dan menggoda. Bagai tergurat
di relung hati. Dan takkan ku tahan, sekarang aku harus pulang. Aku rindu ibu, wibawa ayah dan suasana yang ada, yang pernah singgah. Terbayang-bayang perhatikan kamarku, mulai dari sepatu, bola bututku, gambar mantan pacar yang tak jemu-jemu, memandang kosong ruangan yang dulu pernah bercerita cinta yang membara. Seru-serunya kita lupa, kita muda, kita hampir saja. Dan takkan ku tahan, sekarang aku harus pulang. Aku rindu ibu, wibawa ayah dan suasana yang ada, yang pernah singgah. Yeah, 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 yeah. Belajar biologi juga begitu. Gue ditanya, kenapa ikan-ikan berenang di permukaan laut? Gue ditanya, Tuhan bukan ikan, ibu tanya aja sendiri. Ya, masih di inspirasi jalanan. Kita udah jalan berapa kilo di sini ya? Banyak banget inspirasi Kayak didapatin. ludruk ya, pakai gini-gini. Iya loh. Mulai dari ngomongin pendidikan anak, ngomongin dari belajar tentang ketakwaan, ngajarin pada Akidah. anak-anak, akidah. Kemudian ada ini. Lengkap. Ada apa namanya tadi Universitas Ibu Rumah Tangga. Nah, Keren. nah ini menarik banget nih. Ibu rumah tangga itu satu profesi menurut Dik doang yang mungkin harus diseriuskan pendidikannya. Paling mulia. Mulia, paling Pasti mulia. sangat mulia, betul. Menurut gue sih ya, seorang ibu tuh harus lebih cerdas dari suaminya sendiri. Ya. Kenapa? Lo ibu itu gimana sih? Aku tuh iri jadi kamu, karena rahim tuh ada di situ. Iya, iya. Sifat kasihnya dia tuh ada di situ. Benar. Kasih sayang tuh ada di situ. Jadi kalau mau lihat anak tuh gimana ibunya. Rasulullah tuh lahir dari Iya. seorang ibu yang bagaimana. Betul. Isa itu lahir dari seorang ibu yang gimana. Iya. Terus Ismail lahir dari ibu yang gimana. Terus ibunya tuh penting. Ya, betul. Jangan Iya, diabaikan. Dan sebetulnya Iya, iya. pendidikan paling penting itu berawal dari keluarga dan ibu pegang peranan paling penting, benar nggak? Banget, Opi Andaresta. banget. Tante Asik. kece, tante kece. Iya. benar. Tadi kan Termasuk- nanyain Om Ganteng terus, sekarang Iya. Om keren deh. Asik. Iya kan? Om ganteng, om keren, om beken. Kerbek, keren beken. Kerbek. Ini menarik banget. Punya pengalaman di sekolah dimarahin guru atau gimana lah? Pasti ada. Pasti ada ya? Dari mulai SD, TK bahkan gue masih ingat nama gurunya. Sebutin. Iya, Bu Nur Hidayat. Itu lu Alhamdulillah. seneng atau? Enggak, gue nggak tahu. Udah Itu jatuh masih cinta dia ingat. saat itu. Ibu itu maksudnya paling lemah lembut, paling baik gitu. Terus Oke. ada Bu Atun juga di TK. Tapi guru yang galak gue juga inget tuh. Iya itu. Terus SMP gue ada. Bu Atun itu yang main sidul ya. Oh, itu. Ya. Oh itu, iya. Tak dung. Jadi Terus diingat SMP karena ada kelembutan. cowok Panenggolan. Nenggolan, Oke. senggolan, benjolan itu yang gue ingat. Oh, pemain Roma. Iya. bola. Terus, oh iya benar. Oke. Terus SMA ada namanya Pak Ateng. Itu benar namanya Pak Ateng. Dulu pelawak dia. Almarhum. Superstar semua nih guru. Tapi pernah gak di antara kalian ya nggak seneng sekolah? Ya, gua. Hah? Nggak seneng sekolah kenapa Gak memangnya? ada yang gue suka pelajarannya. Berarti masalah pelajarannya, Gak suka gue. bukan Atau cara masalah mengajar. Nah, ini cara bisa mengajar dibedain dia. nih.
Ya kan tadi gue udah bilang, belajar bahasa Indonesia, kan belajar interaksi, belajar mengenal bahasa ibu-ibunya bahasa. Begitu ujian ABCD. Ya itu kan bahasa Indonesia. Ya sama juga. Emang sekolah lo bahasa Indonesia doang? Belajar biologi juga begitu. Gue ditanya, kenapa ikan-ikan berenang di permukaan laut? Gue ditanya, gue kan bukan ikan, ibu tanya aja sendiri. Langsung das. Gue pernah sama guru gitu, Rizky, maju ke depan. Ngomong sama ember kamu, gue ngomong sama ember langsung. Itu pernah terjadi gue begitu, serius. Dan sampai embernya berpaling loh dari dia, males selain dia. Tapi ya, kalau anak gue, kalau diajak bolos, misalnya diajak bolos karena misalnya mau nonton pertunjukan musik atau nonton mamahnya nyanyi keluar kota, nggak mau loh. Karena dia senang sekali sekolah. Anakmu senang sekolah? Senang sekolah. Jadi kalau menurut gue karena memang guru-guru di sekolahnya ngajarnya menarik. Berhasil. Gitu. Nah, poinnya Jadi masih memang dapet. guru memang cara mengajarnya harus kreatif, bener nggak Om Ganteng? Banget. Harus. Ya kan? Maksud gua zaman dulu gua tuh monolog. Guru Oh, aja iya, benar. Oh iya? Oh, nah itu dia kadang-kadang guru suka kalau merasa harusnya benar. dialog. Ya, Oh, Guru dia- wajib kreatif. guru wajib kreatif ya. Iya, berarti tidak hanya Dan orang kreatif itu nggak pernah serius. Karena orang Yes. serius itu nggak pernah kreatif. Benar. Catatannya tadi adalah cara mengajar guru juga harus Iya. kekinian, harus baik, harus bagus. Kreatif. Guru tuh harus bisa nyanyi. Guru harus bisa menggambar. Oke. Itu harus penting. Karena anak-anak sekarang terutama milenial kan caranya Iya. beda untuk ngomong sama mereka. Dan harus Ya, bisa betul. stand up sekarang gurunya. Ada unsur-unsur lucunya gitu. Iya, iya. Dan belajar nggak harus dari sekolah, bisa juga dari alam. Dan jangan jadikan yang datang itu murid, sahabat. Sahabat. Karena juga bisa belajar dari sahabat itu kita mengasah keilmuan kita kan. Gue udah mulai suka sama lo. Alhamdulillah. Segmen berapa nih? Jadi Segmen ujung awal ya? dari Di awal. ujung ya, di ujung banget suka ya. Di ujung-ujungnya gue Suka di suka. ujung. Dan yang terpenting adalah peran seorang ibu. Betul. Yang melahirkan anak-anak yang cerdas Ya. untuk bangsa. Astagfirullah. Perjuangan mereka harus diberikan lagu kayaknya nih. Iya, ibu dan perempuan Indonesia. Betul. Iya kan? Nah, ini ada lagu khusus dari Sandi, judulnya Salut Perempuan. Salut Keren ya? Perempuan. Yang lo salutin Baru lo. siapa sih? Ceritanya, gue lagi di jalan waktu itu malam-malam pulang mau ke rumah, terus tiba-tiba pas di lagi lampu merah gitu gue keinget nyokap. Dan nggak mungkin waktu itu udah pagi soalnya, udah jam 1 jam 2-an gitu. Ingat nyokap seorang Sandi. Ingat nyokap, karena tiap hari memang jarang ketemu, cuma sering komunikasi, sering telepon-telepon sama almarhum ibu kan. Ingat nyokap, terus ingat bagaimana membesarkan gue yang bandel ini gitu, Oke. gue yang nakal sebagai anak laki-laki gitu, terus sampai imajinasi kita nih jalan-jalan sampai ingat mantan gitu, mantan-mantan yang nyakitin itu. Aduh. Enggak, mantan-mantan yang nyakitin itu. Ini gue selalu gue sampein. Mantan yang Tapi nyakitin mantan itu. lo masih ada nomor-nomornya. Enggak. Masih ada. Harusnya ada lo tulis. Maafkan aku tidak bisa membalas kebencianmu dengan kebencianku. Terima kasih teman-teman musisi. Waduh. Mainkan terus. Legends. Dan Director, Steady thank you. juga keren. Alhamdulillah, Iya. terima kasih diundang. Kopi Andresta. Gimana kalau kita nyanyi bareng tutup dengan lagu tadi? Salut. Salut Perempuan. Sandy Canister. Kamu yang indah, begitu indah, kau yang terindah. Kamu yang halus, kamu yang lembut, itulah kamu. Kamu tercipta
setia menemaniku. Untukmu para perempuan, sayangku hanya